Kehadiran Infinix di Indonesia untuk menggebrak pasar ponsel sepertinya cukup mengancam beberapa brand yang udah eksis lebih dulu ya Price Mania. Soalnya setiap rilisan smartphone terbaru dari mereka, terobosannya pasti ada aja yang mencengangkan. Nah sekarang nih dia udah ngerangkum beberapa HP Infinix terbaru untuk akhir tahun yang punya spek dewa. Mulai dari refresh rate 120Hz sampai kamera 200 megapiksel. Udah gitu nih harganya juga mulai dari 2 jutaan aja. Daripada kelamaan, mending kita langsung masuk aja ke smartphone yang pertama yuk. Smartphone pertama dari HP Infinix terbaru untuk akhir tahun ada Infinix Zero 5G. Kalau kamu ngiler pengen nyobain Infinix Zero Ultra tapi belum bisa beli, mungkin sebagai pembuka HP ini boleh banget loh dipertimbangkan juga. Soalnya kalau dilihat dari segi performa masih tipis-tipis kok bedanya. Infinix Zero 5G sudah menggunakan chipset MediaTek Helio Dimensity 900. Meskipun didesain supaya bisa menikmati konektivitas 5G, tapi performanya nggak kaleng-kaleng loh. Performa HP ini sendiri bahkan udah langsung dicoba sama Hilmi di video gaming tas Infinix Zero 5G. Buat hasil sendiri, untuk game Genshin Impact, HP ini bisa dimainkan dengan masih sangat lancar di settingan low 60 fps. Tapi ada catatan ya guys, setelah dipakai main selama 15 menit, suhu ponsel ini langsung naik jadi 39,9 derajat Celcius. Terus pas cobain main Genshin Impact dengan settingan high 60 fps, sebenarnya nih dia bisa bilang kalau gameplaynya masih bisa dipakai buat main sih, cuma emang gak bakal selancar pas dipakai main di settingan low 60 fps sebelumnya. Perlu diketahui kalau ini adalah game yang paling berat ya, jadi sebenarnya performa seperti ini wajar-wajar aja untuk HP kelas 3 jutaan. Kelebihan lainnya yang bisa kamu pertimbangkan dari HP ini adalah kemampuan fotografinya yang bisa zoom in 30 kali. Kalau kita lihat dari tag Naikiranya, hasilnya juga masih jelas banget. Kamu bisa manfaati fitur ini kalau hobi nonton konser loh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero 5G ada di scene berikut. Rekomendasi HP Infinix terbaru untuk akhir tahun selanjutnya ada Infinix Note 12 VIP. Walaupun ada Infinix Note 12 2023 yang baru banget keluar nih, ternyata belum bisa menyaingi Infinix Note 12 VIP juga. Pasalnya dari segi ketahanan baterai aja, Infinix Note 12 VIP udah bisa lebih unggul. Ini terbukti banget ya guys, soalnya kemampuan fast charging Infinix Note 12 VIP udah 120 watt dan diklaim juga mampu ngecas baterai dari 0% ke 100% hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Untuk suhunya sendiri juga masih terbilang nggak terlalu demam, karena pada saat pengecasan berada di 39 derajat Celcius. Bahkan nih, kalau kamu nyalain fitur Furious Mode-nya, HP ini mampu terisi penuh dalam waktu kurang dari 20 menit. Kalau kita bandingkan dengan Infinix Note 12 Pro, HP ini harus nunduk sedikit sih sepertinya, karena ada kekurangan minor yang sebenarnya penting banget kalau kamu punya hobi food photography, yaitu kamera makro. Tapi nggak usah khawatir ya Price Mania, karena secara overall, hasil kamera dari Infinix Note 12 VIP ini masih bisa diandelin banget kok. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate HP ini di scene berikut. Beralih ke urutan ketiga dalam rekomendasi HP Infinix terbaru untuk akhir tahun ada Infinix Hot 20s. Dengan tagline-nya Game to the Max, Infinix Hot 20s berani banget buat unjuk gigi di pasar smartphone kelas 2 jutaan. Pasalnya HP ini udah pakai refresh rate 120Hz guys. Udah gitu RAM-nya masih bisa di-extend sampai 5GB. Jadi kalau di total kamu bakalan punya RAM 13GB. Ini sih kalau dipakai multitasking harusnya nggak ngadet-ngadet ya. Selain itu ternyata HP ini mampu bermain Mobile Legends di settingan grafis high dengan frame rate ultra loh. Hasilnya bukan main guys, mulus banget. Tapi sayang, kualitas layarnya masih agak kurang untuk Infinix Hot 20s ini, karena masih pakai panel IPS LCD display. Kamu bisa intip spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Hot 20s di scene berikut. Di urutan keempat dalam deretan HP Infinix terbaru untuk akhir tahun ada Infinix Hot 20 5G. Beberapa spek HP ini sebenarnya mirip banget dengan Infinix Hot 20s, tapi pasti ada kelebihannya dong. Yang pertama, HP ini udah pakai chipset Dimensity 810 5G yang mana sebenarnya belum bisa maksimal banget sih untuk ngerasain kualitas jaringan 5G-nya. Tapi kalau urusan performa nggak usah diraguin lagi deh. Dikombinasiin dengan refresh rate 120Hz, baterai 5000 mAh dan RAM-nya yang bisa di-extend hingga 7GB. Bikin
pengalaman gaming kamu jadi makin jos habis. Udah gitu, kalau kamu bandingkan dengan Infinix Hot 20S yang pakai chipset Helio G96, jelas banget HP ini bakalan lebih awet baterainya. Ini karena Dimensity 810 5G yang ada di Infinix Hot 20 5G sudah memiliki fabrikasi 6 nanometer. Sementara Helio G96 proses fabrikasinya masih 12 nanometer. Emang sih varian RAM di HP ini tuh justru lebih kecil dari Infinix Hot 20S. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya sepadan ya. Dan kalau kamu merasa RAM 4GB ini kurang, masih bisa juga loh gunain fitur Extended RAM 3GB sehingga RAM yang bisa kamu nikmatin jadi 7GB. Udah gitu untuk tambahan eksternal memorinya juga di HP ini udah bisa sampai 1TB. Dan ini lebih gede dari Infinix Hot 20S yang cuma bisa sampai 512GB aja guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Hot 20 5G ada di scene berikut. Sekarang kita beralih ke seri Zero lagi ya guys. Untuk rekomendasi HP Infinix terbaru untuk akhir tahun selanjutnya ada Infinix Zero Ultra. Hingga tahun 2022 berakhir nih guys, ternyata smartphone ini masih menjadi yang paling mahal yang pernah dirilis di Indonesia. Infinix akhirnya berani buat ngeluarin taring mereka di kelas flagship killer, tentu dengan harga dan kualitas yang tinggi juga. Dimulai dari kemampuan fast chargingnya dulu kali ya. Infinix Zero Ultra udah disupport dengan fast charging yang bukan main nih ngebutnya, yaitu 180 watt. Tapi ada satu catatan guys, sebelum kamu bisa nikmatin betapa kencengnya ngecas dengan smartphone ini, kamu harus aktifin fitur Various Mode-nya dulu ya. Nah, kalau udah, seperti yang bisa kita lihat dari Rick Aqua, HP ini mampu terisi penuh dari 0% ke 100% hanya dalam waktu 14 menit aja. Yang bikin herannya lagi, Infinix Zero Ultra merupakan pionir smartphone yang ngeluarin konfigurasi kamera utama 200 megapiksel. Tim Pricebook pun udah pernah nyobain foto-foto di HP ini, dan hasilnya emang semulus itu. Untuk urusan warnanya, kalau kita foto di kondisi indoor ya, ternyata nyiptain kesan yang sharp gitu loh, soalnya warnanya emang vibrant banget. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero Ultra ada di scene berikut. Masuk di urutan selanjutnya dalam rekomendasi HP Infinix terbaru untuk akhir tahun ada Infinix Zero 20. Kalau nih dia lihat desainnya, smartphone di kelas 3 jutaan ini ternyata bisa juga loh pakai bahan metal. Tapi cuma di bagian framenya aja ya. Karena untuk back covernya sendiri masih pakai bahan polikarbonat dengan finishing matte. Untuk urutan kameranya nggak usah diraguin lagi, karena Infinix Zero 20 untuk kamera selfie-nya udah pakai resolusi 60 megapiksel yang mampu ngerekam dengan fitur OIS dengan stabil. Kamu nggak usah takut, hasil videonya jadi geradakan deh. Dijamin pasti mulus. Terus kalau ngomongin performanya, Infinix Zero 20 udah ditenagai dengan mesin terbaru buatan MediaTek yaitu Helio G99. Dengan chipset ini, baterai Infinix Zero 20 diklaim mampu bertahan hingga seharian penuh. Apalagi fitur fast chargingnya yang udah support 45 watt, bikin ngecas dari 0% ke 100% kurang lebih jadi 1 jam aja. Gak bakalan ada deh tuh drama tunggu-tungguan ngecas HP. Tapi sayang banget nih, dia harus balik lagi ke bahasan kamera, soalnya smartphone yang satu ini belum support perekaman video 4K. Udah gitu pemilih sidik jarinya juga belum on screen, padahal udah pakai panel AMOLED loh. Sayang banget sih. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero 20 di scene berikut. Udah hampir masuk ke produk yang terakhir, tapi HP apa sih yang kalian tunggu-tunggu? Dengar-dengar di awal bulan Desember kemarin, Infinix masih ngelanjutin perilisan seri Note 12-nya ya? Coba dong tulis di kolom komentar buat kamu yang udah tahu siapa yang jadi produk terakhir kita. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, Nidia nggak pernah bosan buat ngingetin untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook supaya nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Hadir sebagai smartphone penutup akhir tahun dan pelengkap dari Note 12 series, Infinix akhirnya resmi meluncurkan Note 12 2023. Meskipun smartphone ini hadir sebagai HP kelas 2 jutaan, tapi spek yang ditawarkannya tuh mirip-mirip HP kelas mid-range loh. Mulai dari varian 8/256GB hingga kemampuan fitur fast charging 33 watt. Tapi nggak cuma RAM 8GB aja loh, karena Infinix Note 12 2023 juga menyediakan extended RAM hingga 5GB. Jadi kalau di total sebenarnya kamu tuh udah punya
RAM hingga 13GB di HP ini. Kalau dikombinasiin dengan chipset MediaTek Helio G99, HP ini mampu melibas beberapa game berat, mulai dari PUBG Mobile, Mobile Legends, hingga Genshin Impact. Untuk PUBG Mobile sendiri, dengan Infinix Note 12 2023 udah bisa buka settingan Smooth Ultra. Hasilnya juga mulus abis guys, minim frame drop. Cuma kalau kita lihat dari Taiko Drop nih, dia nemuin sedikit ngebug di HP ini. Ini sih nggak jadi masalah banget ya guys, karena selain dari bug tersebut, gyroscope di Infinix Note 12 2023 ini terbilang cukup responsif. Kalau dari performanya aja udah cukup bisa diandelin, kira-kira dari ketahanan baterainya gimana nih? Udah pasti bisa juga dong, karena Infinix Note 12 2023 ini udah dilengkapi juga dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang disupport dengan fitur fast charging 33W. Kamu juga bisa aktifin fitur Power Boost yang bisa extend screen time kamu hingga 3,7 jam. Kalau semisalnya lagi kepepet belum bisa ngecas. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Note 12 2023 ada di scene berikut. Sekalian ide izin pamit dulu ya. Cobalah!